Perkenalkan, nama saya Badriatul Putri Amalia dengan NIM 2411050 118. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1, di mana tugas ini ditugaskan oleh ibu dosen kami, yakni Ibu Hikmatul Hasanah, yang ditugaskan untuk mengobservasi salah satu unit bisnis yang terdapat di Pondok. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya lagi ada di salah satu pondok pesantren yang cukup keren dan bisa juga dibilang cukup terkenal di daerah Jember, terutama di Jalan Gebang Mangar, Jember. Kenapa kok bisa dikatakan keren? Karena di sini itu merupakan pondok pesantren yang menjalankan unit bisnis dalam perekonomiannya, dan di sini tidak hanya belajar tentang ilmu agama tetapi juga diajarkan tentang pengelolaan ekonomi pesantren. Yuk langsung aja kita kepoin seperti apa sih aktivitas bisnisnya, siapa aja yang terlibat dalam pengelolaannya, dan gimana sih rasanya jadi santri yang juga terlibat dalam bisnis ini. Penasaran kan? Yuk kita langsung intip bareng-bareng. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya lagi ada di salah satu unit usaha bisnis yang terdapat di lingkungan pesantren, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Tepat di belakang saya ini terdapat salah satu unit usaha, yakni tempat fotokopian. Hari ini kita bakal ngobrol bareng langsung sama penjual atau pengelolanya buat tahu lebih dalam lagi gimana sih rasanya jualan di pondok pesantren tersebut. Oke, kita lanjut ke tanyain ke bapaknya. Dengan bapak siapa? Pak Magdullah. Magdullah. Nggih Bapak. Sebelumnya minta maaf nggih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Yang pertama, kira-kira sudah berapa lama nggih Bapak jualan di sini? Ini yang tempat saya kelola ini ya. Yang pas saya buka ini kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun. Oh, sekitaran 4 sampai 4 sampai 5 tahun. Tapi sebelumnya juga ada. Ini saya yang keberapa tuh yang kelolanya gitu. Tapi sebelum saya kurang tahu, ini kalau waktu saya kelola kurang lebih antara 4 sampai 5 tahun. 5 tahun. Insyaallah. Oh, enggak Bapak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saat ini siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan bisnis tersebut Bapak? Apakah bisnis ini dikelola langsung oleh pihak yayasan atau mungkin pihak luar yang terlibat dalam pengelolaan ini, atau juga santri yang terlibat? Untuk sementara, pada awal itu ada kurang lebih 3 atau 2 orang dari santri. Untuk pengelola masalah penanggung jawab itu langsung yayasan, jadi nggak ada pihak luar, itu murni untuk pihak pesantren, pondok pesantren gitu, dari pihak yayasan. Nah, karena yang 2 udah keluar, ya mungkin yang satu udah yang melanjutkan, satunya lagi ada yang udah berkeluarga. Nah, tinggal saya sendiri. Untuk sementara ini saya sendiri aja. Oh, berarti di sini melibatkan santri dalam pengelolaannya gitu. Iya, tapi santri yang udah sudah pendidikannya udah selesai, cuma belum pulang, belum berkeluarga, sambil bantu ngajar di lembaga kayak di madrasah, masih statusnya bukan pelajar. Sudah alumni. Bukan alumni sih, masih santri tapi mengajar. Pengajar, santri tapi pengajar. Oke, Bapak. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Untuk barang di sini, apakah jenengan langsung beli ke toko? Mungkin ada sales yang antarkan ke sini, Bapak? Sebagian
sebagian besar beli ke toko, sebagian kecil ada sales yang datang. Nah, contohnya kayak ATK sebagian memang dari sales. Biasanya toko ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Antara jam 7, kurang lebih jam 7 sampai duhur tutup. Setelah sholat duhur kisaran jam 1 buka sampai asar, kurang lebih jam 3. Kalau hari ramai itu pembeli biasanya kapan aja sih Bapak? Kalau hari-hari biasa ya pokoknya formal masuk. Apabila ada kayak apa event-event kayak sekarang kayak ada acara, terus untuk lembaga-lembaga ini kan sekarang acara lembaga, acara tasyakuran itu sekarang. Nah itu baru, itu hari-hari rame. Atau hari-hari pada misalnya ada acara kayak Jumat manis, itu terutama itu di situ lumayan agak rame lah daripada hari-hari biasa. Untuk itu kontribusinya mungkin ini hasil dari keuntungan ini langsung diserahkan kepada pihak pondok, apa gimana Bapak? Langsung ke pihak pondok. Langsung ke pihak pondok, nggak ada ke mana lagi, nggak ada langsung. Memang sistemnya tiap bulan langsung sama totalan istilahnya apa ya, direkap ulang langsung masuk. Langsung ke pondok. Berarti semua ini keuntungannya langsung diserahkan kepada pihak pondok gitu Bapak? Ke pondok nggak ada pihak lain lah, pokoknya selain pondok itu istilahnya tiap bulan setoran aja rutinnya itu. Bapak. Barang itu kan ada yang kayak titipan ya, kayak gini ya. Ini kan titip, misalnya titipan berapa hari sekali orangnya ngambil, terus yang laku berapa ditukar, yang nggak laku diretur istilahnya gitu loh. Jadi nggak semua bahan tuh milik ini. Ada sebagian titipan kayak ini. Untuk Bapak sendiri itu kayak gaji gitu? Sistem gaji lah, tapi karena yang di pondok ini ada masa gaji lah. Bapak. Untuk kedepannya, untuk percetakan ini yang diharapkan Bapak itu gimana Bapak? Harapannya mudah-mudahan lebih berkembang lagi, lebih maju lagi seiring dengan perkembangan pondok pesantren nanti harapannya mudah-mudahan lebih besar lagi, lebih lengkap lagi sehingga santri tidak bingung, tidak ada santri misalnya cari barang-barang yang berkaitan dengan lembaga kayak ATK itu harus keluar dari pondok. Nah, harus kalau bisa lengkap dalam pondok sudah ada semua gitu. Itu harapan kami sudah. Mungkin sekarang belum masih ada yang kurang lah. Ada mungkin kedepannya insyaallah bisa. Bapak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan wawancaranya untuk saya. Kita di sini, saya Noviana Sufitri, Aprilia Media Lestari, Badriatul Putri Amalia, Erisa Septiarianti. kebetulan lagi berada di kantor yayasan bersama Ustadz Abdi. Untuk pertanyaannya Ustadz, ada berapa saja unit bisnis yang saat ini dikelola oleh pondok pesantren atau yang saat ini masih aktif dikelola oleh pondok? Kalau untuk yang dikelola oleh pesantren itu sebenarnya hanya 2 unit koperasi. Tapi untuk unit usaha yang secara total keseluruhan yang ada di naungan yayasan itu lebih dari 8 kalau nggak salah. Kalau di website itu 8, itu sebenarnya lebih dari 8. Mungkin hanya yang besar-besar saja. Nah itu kenapa kok ada istilahnya di bawah naungan yayasan, karena unit usaha tersebut dikelola oleh perorangan atau kelembagaan. Nah, terus apa hubungannya dengan yayasan? Terus hubungannya itu perorangan tersebut atau kelembagaan tersebut itu menyetor kontribusi atau retribusi setiap bulannya ke yayasan. Jadi bukan yayasan saja tapi pondok pesantren juga lah. Jadi uang tersebut itu bisa dikelola untuk hal-hal lain seperti perbaikan sarana prasarana,
terus apa namanya untuk pengobatan santri dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi sumber juga untuk pengeluaran operasional bulanan di pondok pesantren seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua ya. Ustadz, waktu pertama kali nih bikin bisnis di lingkungan pesantren ya, idenya itu muncul dari mana Ustadz? Apa karena emang kebutuhan atau memang ada visi dari pesantren itu sendiri? Oh iya, jadi pertama yang unit usaha di sini itu warung ya. Jadi di sini tuh ada warung yang mana memang kebutuhan santri. Jadi santri yang ada di pondok pesantren Al-Qadiri ini dulunya itu mau makan itu harus beli. Jadi keluarga pesantren itu tidak menyediakan masih. Nah, maka dari itu kiai keluarga dalam itu manggil masyarakat sekitar yang mau berjualan di pondok pesantren. Salah satunya ada yang ada di depan sini. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan terhadap keseharian santri yaitu berupa makan, maka di situ usaha dimulai. Terus berlanjut. Nah, ternyata di Al-Qadiri ini juga ada rutinitas yaitu manakib ya. Jadi manakib setiap yang awalnya setiap Jumat itu hanya sekitar ratusan orang, terus bertambah akhirnya di situ kayak keluarga pengasuh atau pengurus pesantren itu melihat peluang. Nah, jadi bagaimana nanti ada tambahan masuk untuk pesantren dari jualan tersebut. Akhirnya dibuka koperasi pondok pesantren, namanya Kopentren Al-Qadiri dulu. Di situ menjual kayak kopiah, terus serban, sejadah. Nah, juga kita setiap majelis tersebut, setiap zikiran itu kan bawa air biasanya jamaah. Kita juga jualan air di situ. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan tersebut, maka dirintislah beberapa unit usaha, baik dari sumbernya orang luar atau mungkin dari dalam pesantren sendiri seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustadz ya, dalam membangun kemandirian pesantren di Al-Qadiri ini kan juga punya nama juga ya Al-Qadiri. Yeah. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana untuk kedepannya dalam membangun kemandirian usaha? Kemandirian pesantren lah. Jadi sebenarnya ini termasuk salah satu visi misi ketua yayasan yang baru. Jadi bagaimana sekiranya pondok pesantren Al-Qadiri ini punya beberapa unit usaha yang banyak. Nah, jadi ini memang salah satu visi misinya. Karena apa? Karena Al-Qadiri ini sudah punya nama, sudah brandnya itu kalau Al-Qadiri itu sudah terkenal lah ya. Memang terkenal dari dulu. Nah, jadi memang ini sudah jadi visi misinya ketua yayasan yang baru. Suatu saat nanti Al-Qadiri ini pasti akan membuka koperasi di luar. Terus pemberdayaan alumni dari unit usaha tersebut. Jadi yang jadi Al-Qadiri punya koperasi di luar seperti Sidogiri itu, tapi yang di dalamnya itu yang mengelola itu alumni. Jadi ingin salah satu visi misi ketua yayasan yang baru itu salah satunya seperti itu. Nah, jadi nanti dari dibukanya unit usaha di luar itu bisa nambah pemasukan juga ke pondok pesantren. Bisa mengurangi beban operasional juga seperti perawatan gedung. Juga bisa menambah pemasukan untuk membangun gedung-gedung baru seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kami ya, dari Universitas Kiai Haji Mas Sidik. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Mas Yayan, lalu santri-santri dan warga sekitar karena telah diberi kesempatan untuk mengobservasi pesantren Al-Qadiri. Ya, sama-sama. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Ustadz dan teman-teman rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia barusan obrolan santai saya sama ketua yayasan yakni Ustadz Abdi dengan pengelola unit bisnis yang ada di pondok yaitu Bapak Makbul, salah satu penggerak roda ekonomi pesantren yakni dengan unit usaha yang terdapat di pondok pesantren ini. Dari sini kita belajar bahwa jualan itu gak harus di luar pondok, bahkan di lingkungan pesantren itu juga bisa
semoga makin banyak santri dan pondok yang belajar mandiri lewat bisnis-bisnis kecil yang bermanfaat seperti ini. Terima kasih untuk vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.